وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال تعالى في العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya lebih lanjut, terlebih dahulu khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah, baik yang berat maupun yang ringan, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang berat maupun yang ringan. Juga takwa bisa diartikan dengan arti kata takut. Ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita meninggalkan perintah-perintah Allah atau kita menerjang larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Tidak terasa kita menjalani hidup selama 1 tahun ini. Tibalah saatnya ini memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Rasulullah, Asy-Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan. Bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk membersihkan hati, atau untuk memperbaiki hati, di mana hati kita mungkin banyak penyakitnya, baik itu penyakit hasad, penyakit iri hati, dengki, sombong, ujub. Kita harus bersihkan itu. Kita kembali diperbaiki agar kita jauh hati kita dari sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong, sifat-sifat ujub, iri hati, dan lain sebagainya. Juga kata Rasulullah, Ramadan adalah syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Ramadan adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa atau menerangkan hati. Sebentar lagi, kurang lebih antara 23 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan.
kita ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahri syiyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nira. Barang siapa yang merasa gembira, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk di semua neraka. Yang dimaksud fariha di sini bukan merasa gembira asik besok mau masuk bulan Ramadan, kita akan berbisnis berbagai macam makanan untuk berbuka puasa, berbagai macam pakaian dan berbagai apa saja. Bukan itu yang dimaksud fariha di sini. Artinya fariha di sini, gembira di sini, kita merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu pertama terdapat yaitu rahmat, dan yang kedua terdapat ampunan Allah SWT. Artinya kita di saat bulan Ramadan datang merasa gembira ini, kita menerima, kita ikhlas akan melaksanakan turunnya suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tentunya agar puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, maka kita tingkatkan kualitas puasa kita. Pertama, kita harus menjaga rukun dan sahnya puasa. Dan ketiga, yaitu jangan kita sampai menerjang hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu kita harus jaga. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita harus bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Orang bisa saja puasa sempurna, artinya lunas, puasa tidak punya hutang, tetapi dia tidak ada pahalanya, yaitu karena dia di saat puasa dia suka dusta, suka bohong, lagi puasa sering bohong, lagi puasa sering ghibah, ngomongin orang dulu. Hal yang semacam ini harus dijauhkan. Kita di bulan puasa banyaklah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita tadarus Al-Quran baik sendirian maupun berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala man dalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dalladhi yatlubuna fanatlubuhu wa man dalladhi yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa yang mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa meminta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya, sebab mulianya bulan Ramadan. Jadi intinya, kita di bulan Ramadan, apa cinta Allah? Dan kita melaksanakan puasa dengan baik,
Kita melewati dengan sholat malam, rukuk malam, kita mendekatkan diri pada Allah. Kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Jika Allah berfirman selanjutnya itu fayamurullah ta'ala bi rahmatihi fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahul hasanat wa la yaktubu alaihim sayyi'at wa yaqulullah ta'ala anhum dunubuhumul ma'abiyah. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat muqarrabin, malaikat pencatat amal perbuatan manusia, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan umat Rasulullah SAW dan tidak mencatat perlakuan jelek umat Rasulullah SAW. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimahullah. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanati kulluha Ramadan. Kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya menjadi Ramadan. Kenapa demikian? Li'anna hasanata fihi mustami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dhunubu maghfuratun wal jannatu mushtaqatun lahum. Li'anna hasanata fihi mustami'un, karena sesungguhnya kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, dan semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Ada dalam satu hikayat, Hafs Al-Kabiri bercerita bahwa Daud At-Ta'i berkata, saya pernah tertidur pada malam pertama bulan Ramadan, kata Daud At-Ta'i. Pada waktu itu saya bermimpi tahu surga, dan saya duduk di tepi sungai yang penuh dengan mutiara dan permata indah. Tiba-tiba saya melihat para bidadari keluar dari surga yang begitu berwajah cantik, bersih, cerah, lagi kelihatan ramah. Maka saya dengan kekagumannya membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Daud At-Ta'i dalam dirinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya di dalam kebenaran ini melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian para bidadari serentak membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan para bidadari mengatakan bahwa kami semua ini disediakan untuk mereka yang memuji kepada Allah, yang berpuasa, yang rukuk dan sujud di bulan Ramadan. Itulah orang-orang
orang yang berhak kelak yang mendapatkan para bidadari tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Jadi surga selalu rindu terhadap 4 golongan manusia. Siapakah itu? Al-awwal talil Quran. Pertama, orang yang selalu golongan manusia yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, ditunggu-tunggu oleh surganya Allah, yaitu orang yang rajin, yang gemar membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mudarasah Al-Quran, baik sendirian ataupun ketika berjamaah, baik di bulan-bulan biasa, lebih-lebih di bulan Ramadan. Umpamanya di bulan biasa kita sebulan tidak bisa menghatamkan Al-Quran, cuma baru dapat sejuz 2 juz. Di bulan Ramadan paling sedikit harus hatam 30 juz itu, agar kita termasuk golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. At-tsani, yang kedua, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang keji, dari berdusta, dari memaki-maki orang. Kita harus jaga lisan kita. Kalau kita bisa menjaga lisannya, yang biasa marah-marah, kita jadi tidak marah-marah. Kita bisa melakukan hal itu, bisa menahan hal itu, insya Allah termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Watalis, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah yang ketiga, yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang mau memberi makan kepada orang-orang lapar, baik itu fakir miskin, orang tua jompo, orang terlantar, orang gelandangan, atau lebih-lebih di bulan puasa kita punya rezeki lebih dari Allah, kita sediakan makanan untuk berbuka puasa orang yang puasa, karena dia lapar menahan puasa. Itulah nanti termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini fi syahri Ramadan, orang Islam yang mukmin yang mau melakukan puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, baik menuruti hawa nafsu kita atau menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sebab kita sangat sia-sia sekali kita puasa kalau kita tidak bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hanya dapatnya yaitu puasanya orang awam, yaitu hanya dapatnya menghilang dapatnya haus dan lapar. Maka untuk supaya puasa kita bermutu, kita
meningkat menjadi orang puasanya yang ikhlas dan bisa menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan yang akan datang, kita tinggal beberapa hari lagi, kita dapat melaksanakan, dapat mengamalkan apa yang tadi didengarkan dalam khutbah ini. Insya Allah kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu